Bersiaplah untuk variety show perjalanan baru Jungkook dan Jimin BTS. Baru-baru ini, akun resmi BTS mengunggah video teaser yang menampilkan foto kedua member yang sedang berlibur. Tetapi ARMY yakin tidak lain adalah acara variety show perjalanan Jungkook dan Jimin bersama. Dalam episode Sucwita milik Suga, keduanya membahas acara variety itu secara mendetail. Suga mendengar bahwa Jimin akan pergi ke Amerika Serikat untuk minum bersama Jungkook dan penasaran apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, Jimin dan Jungkook menelepon saat mereka sedang berkemah bersama. Jungkook menceritakan bagaimana syuting itu berlangsung. Saat syuting dengan Jimin beberapa waktu lalu, dia bilang akan menyenangkan untuk melakukan acara variety perjalanan denganku dan aku setuju. Tapi acara itu tidak membuahkan hasil apapun setelah itu, lalu tiba-tiba mereka mengatur jadwal syuting, kata Jungkook. Begitu Jimin datang, semuanya menjadi kacau. Dia tidak bisa berhenti tertawa saat menceritakan kisah itu kepada Suga. Sayangnya rincian cerita itu merupakan spoiler untuk konten mendatang mereka, jadi kita harus menunggu dan melihat apa yang mereka bicarakan. Sesuatu yang besar akan hadir pada tanggal 8 Agustus. Di sisi lain, legenda musik Diana Ross hanya memuji Jungkook membandingkan dengan Michael Jackson. Diana Ross tidak diragukan lagi merupakan nama legendaris dalam industri musik dan hiburan. Memulai karirnya tahun 1960-an sebagai anggota The Supremes, salah satu girl group terlaris di dunia sepanjang masa dan girl group dengan tangga lagu terbaik sepanjang sejarah. Ia kemudian menjadi artis solo yang sangat sukses tahun 1970-an. Kamu mungkin pernah mendengar lagu-lagunya sebelumnya meskipun kamu tidak menyadarinya. Dengan lagunya yang paling dikenal mungkin adalah Ain't No Mountain High Enough yang sangat disukai. Dia adalah artis solo wanita dengan lagu-lagu nomor 1 terbanyak di Amerika Serikat pada awal 1980-an dan merilis hits global I'm Coming Out, Why Do Fools Fall in Love, All of You, Chain Reaction, If We Hold On Together, dan When You Tell Me That You Love Me. Selain karir musik yang sukses, dia juga seorang aktris berpengalaman dan bahkan merupakan aktris Afrika Amerika pertama yang menerima nominasi Academy Award untuk penampilan film debutnya atas perannya sebagai Billie Holiday di Lady Sings the Blues 1972. Dan daftarnya terus bertambah untuk beberapa banyak prestasi besar yang telah dia buat sebagai seorang wanita di industri musik. Tak perlu dikatakan lagi, Diana Ross adalah sosok yang sangat dipuji dan ikonik dalam dunia hiburan. Dan setelah membimbing legenda seperti Michael Jackson sendiri, dia benar-benar tahu bakat ketika dia melihatnya. Dan itulah kenapa penggemar yang baru-baru ini mengetahui bahwa Diana memberikan pujian yang tinggi pada Jungkook BTS menjadi heboh di atas kata-katanya yang baik terhadap idola K-pop itu. Dibagikan di situs webnya pada bulan Februari tahun ini, Diana mengatakan ini tentang makna BTS. Aku sangat menyukai lagu-lagunya dan videonya, menguasai semua gerakannya. Aku pikir dia hebat. Aku juga menyukai para penarinya, semua penarinya fantastis, kata Diana. Dia juga menyertakan sematan video musik solonya Standing Next to You dalam unggahannya yang memberi penghormatan kepada Michael Jackson. Yang kedua, tuduhan viral ARMY menargetkan Bunny New Jeans memicu ketegangan antar fandom. Tuduhan ARMY bahwa penggemar New Jeans telah melecehkan anggota BTS menjadi viral. Pada tanggal 1 Juli, pengguna Twitter mengunggah tentang dugaan perilaku beberapa penggemar New Jeans selama siaran langsung BTS baru-baru ini. Apa yang harus aku lakukan? Jadi, kalau kamu punya pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungiku melalui email dan mengirim email kepadaku. Kalian menyerbu siaran langsung Festa BTS, meninggalkan komentar jahat di chat dan menghina BTS. ARMY bahkan tidak bisa menikmati ulang tahun BTS karena kami terlalu sibuk melaporkan kalian. Apakah kalian pikir kami tidak melakukan apapun karena kami bodoh? Kami diam-diam melaporkan kalian karena kami sangat muak dengan fandom kalian yang beracun dan terlalu sibuk menikmati kontennya. Pengguna itu kemudian menuduh bahwa penggemar New Jeans memulai perang penggemar. Apakah kamu ingin mengajukan pertanyaan atau meminta saran tentang cara menyelesaikan masalah? Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi beranda kami atau kunjungi toko-toko terdekat untuk mendapatkan penawaran terbaik. Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan dan kemudian gagal? Apakah kalian kesal karena tersinggung oleh sebuah artikel tentang grup idola lain dan artikel itu tidak mengatakan bahwa Bunny pintar karena membuat masalah? Apa yang membuat kalian begitu marah ketika ARMY menyaksikan kalian menyebut BTS sebagai mantan dan mengklaim bahwa satu-satunya cara HYBE bertahan adalah dengan menyingkirkan BTS dan mendukung New Jeans? Tweet tersebut telah menjadi viral dan telah ditonton lebih dari 300.000 kali. Meskipun pengguna tersebut menegur penggemar New Jeans, banyak penonton siaran langsung tersebut tidak dapat mempercayainya. Beberapa meminta bukti bahwa insiden itu benar-benar terjadi. Sementara pengguna Bunny lainnya mengungkapkan bahwa mereka tidak menggunakan Weverse.
Kejadian ini menjadi pengingat nyata meningkatnya ketegangan antara penggemar New Jeans dan BTS. Meskipun wajar untuk mendukung idolamu, penting untuk diingat bahwa terlepas dari perasaan pribadi, grup idola seringkali punya hubungan yang positif. Perilaku penggemar yang penuh rasa hormat adalah kuncinya. Jimin BTS memuncaki tangga lagu iTunes di 108 negara dengan Smeraldo Garden Marching Band. Anggota BTS Jimin telah merilis lagu pra-rilis dari album solonya yang kedua, Smeraldo Garden Marching Band, memenuhi harapan yang tinggi. Menurut Big Hit Music, lagu tersebut telah menduduki puncak tangga lagu Top Songs iTunes di 108 negara di seluruh dunia. Smeraldo Garden Marching Band yang dirilis 29 Juni KST mencapai nomor 1 di 108 negara. Lagu ini juga memulai debutnya di nomor 1 di tangga lagu Worldwide iTunes Song dan Europe iTunes Songs. Lagu ini memadukan alunan big band dengan hip hop, menciptakan suasana yang mengingatkan pada marching band. Lagu ini diproduksi oleh Tommy Brown yang telah menghasilkan lagu-lagu hit untuk Ariana Grande dan menampilkan rapper Loco. Video lagu yang difilmkan dengan Loco juga mendapat perhatian signifikan di tangga lagu trending musik YouTube dengan lebih dari 5,2 juta penayangan hingga 29 Juni. Album solo kedua Jimin, Muse, akan dirilis pada 19 Juli. Album ini akan berisi 7 lagu termasuk Smeraldo Garden Marching Band, lagu utama Who, dan Rebirth. Sementara itu, apa itu Smeraldo Garden? Kisah misterius BTS dijelaskan. Smeraldo Garden Marching Band, single pra-rilis untuk album solo kedua Jimin BTS yang akan datang, Muse, akhirnya hadir. Meskipun Smeraldo Garden Marching Band mengambil inspirasi dari album Pepper's Lonely Hearts Club Band milik The Beatles, Smeraldo sangat terkait dengan kisah BTS sendiri. BTS telah menciptakan banyak misteri selama bertahun-tahun, baik yang nyata maupun fiksi. Salah satu yang terbesar adalah legenda bunga Smeraldo. Bunga imajiner ini diperkenalkan pada tahun 2017, tepat sebelum BTS merilis Love Yourself Her, album pertama dalam seri Love Yourself mereka. Sejak saat itu, bunga ini muncul sebagai motif dalam musik video musik BTS, termasuk The Truth Untold. Bunga ini dikatakan mewakili kebenaran yang tidak dapat diungkapkan atau ketulusan yang tidak dapat disampaikan. Bunga biru yang dipetik tanganmu, aku ingin memegangnya, lirik lagu The Truth Untold. Ada juga blog Never Mysterious, Smeraldo Flower Shop yang aktif secara berkala hingga tahun 2020. Blog tersebut akan memberikan petunjuk tentang comeback BTS, kisah BTS Universe yang sedang berlangsung, dan kisah bunga Smeraldo. Misalnya, setiap kali toko dibuka kembali, tanggal yang bertepatan dengan perilisan BTS. Salah satu posting blog yang sangat penting berjudul Kisah ke-9 mengungkapkan kisah masa lalu yang belum tercatat dalam legenda Smeraldo. Penulis blog Teso mengungkapkan bahwa orang yang pertama kali menanam bunga Smeraldo membakar kastilnya di Italia dan semua bunga yang tumbuh di taman di sana. Api membesar cukup besar untuk melahap kastil, tetapi lelaki itu tidak lari dan tetap berada di taman bunga sampai akhir menyaksikan Smeraldo terakhir terbakar, tulis bunga Smeraldo. Saat penduduk desa berusaha memadamkan api yang telah menyebar ke rumah-rumah mereka, pria itu menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Seseorang pria yang membakar semua bunga dengan tangannya dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di wajahnya. Kemana pria itu meninggalkan kota? Apakah ada tujuan? Mengapa dia membuat ekspresi yang tidak diketahui? Blog itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini untuk dijawab oleh para penggemar. Selain blog, akun X dibuat tahun 2019 yang disebut Smeraldo Books. Smeraldo Books dinamai berdasarkan Smeraldo yang bahasa bunganya berarti ketulusan yang tak terucapkan. Akan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan ketulusan buku-buku yang dihasilkannya. Terima kasih. Akun itu yang aktif tahun 2019 sampai 2020 membocorkan kutipan dari webtoon BTS Save Me dan The Notes, novel pendamping yang mengeksplorasi dunia fiksi BTS secara lebih mendalam. Kini bunga Smeraldo kembali mekar, para penggemar kembali menyelami dunia BTS. Apa teorimu tentang Smeraldo Garden Marching Band? Geffen Record mengeluarkan permintaan maaf atas VP yang mencoreng nama Jimin, tapi hal ini menjadi bumerang. Geffen Record baru-baru ini menjadi subjek kontroversi karena salah satu eksekutif senior perusahaan, Ray Kurzeka, baru-baru ini Jimin mengumumkan perilisan album keduanya, Muse, yang akan dirilis pada bulan Juli. ARMY tengah menantikan album baru Jimin dengan rencana untuk melakukan promosi dan streaming. Mereka juga meminta label rekaman Geffen Record yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan, untuk mempromosikan album mendatang Jimin seperti yang dilakukan perusahaan tersebut pada para artisnya.
Seorang ARMY menulis di X untuk langsung menyampaikan keluhannya kepada Geffen Records dan Ray Kurzeka, meminta tautan pra pemesanan iTunes untuk single baru Jimin, Smeraldo Garden Marching Band, sekaligus mendesak perusahaan tersebut untuk merilis versi Eropa guna mendongkrak performa single tersebut di tanggal lagu Inggris. Tapi Kurzeka secara tidak terduga membalas dengan tautan Spotify ke kami, sebuah lagu oleh Gracia Abrams. Us, sebuah lagu oleh Gracia Abrams yang menampilkan Taylor Swift, bahkan menambahkan judul lagu tahun ini. ARMY sangat terkejut karena balasan Kurzeka tampak meremehkan dan tidak profesional. Hal ini langsung menimbulkan gelombang reaksi keras terhadap dirinya dan perusahaan, dengan ARMY menuduh Kurzeka mengejek permintaan mereka yang sah. Alih-alih meminta maaf dan menanggapi tuduhan tidak profesional, ia menonaktifkan akun X dan profil LinkedIn miliknya. ARMY terus menuntut Geffen Records untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi dan mengambil tindakan terhadap Kurzeka. Mereka berpendapat bahwa tanggapan tidak profesional, tidak sopan, dan lain-lain. Postingan itu menjadi viral dengan 2,1 juta penayangan. Perusahaan tersebut meminta maaf dengan menyatakan bahwa seorang karyawan telah melakukan kesalahan dan telah meminta maaf. Tapi ARMY tidak mempercayainya. Banyak yang merasa pernyataan itu dirilis agak terlambat. ARMY menunjukkan bahwa Geffen Records memilih untuk membalas masalah itu pada hari perilisan Smeraldo Garden Marching Band featuring logo milik Jimin. ARMY juga menunjukkan kata-kata yang bermasalah dan merendahkan dalam pernyataan Geffen Records. Mereka menyebut kesalahan dan menjelaskan bagaimana seharusnya kata-kata itu diucapkan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.